Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat ngeteh anget. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di podcast Ngeteh Anget spesial edisi Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, podcast Ngeteh Anget hadir di spesial bulan Ramadan menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda selama 30 menit ke depan bersama Ngeteh Anget Podcast. Dan kesempatan hari ini sudah kami hadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah spesial dari Banjarnegara. Beliau adalah Ustadz Effendi Al-Banjari Eskom. Beliau adalah guru di salah satu SMK Negeri Bukateja dan dengan jurusan multimedia. Namun beliau adalah juga penceramah dan ustadz di kawasan Banjarnegara. Penasaran dengan beliau? Mari kita sapa langsung dengan Ustadz Effendi Al-Banjari Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Ngeteh Anget kami. Semoga nanti Ustadz semakin jaya, semakin sukses dan semakin lancar di kegiatan ceramahnya di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja Ustadz, untuk tema hari ini Ustadz Effendi Al-Banjari akan menyampaikan bulan suci Ramadan sebagai momen mengasah kreativitas dan inovasi di era digital. Dan pas banget tema ini karena Ustadz Effendi Al-Banjari merupakan guru multimedia di era digital. Monggo, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Adi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini, di sore hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara yang spektakuler ini. Ngeteh Anget bareng podcast. Ya, Ngeteh Anget Podcast. Oh ya, Ngeteh Anget Podcast. Betul, Ustaz. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya Amin. di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, dan penuh dengan kebaikan. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita sebagai umatnya, kita sebagai orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran dari beliau, nanti di yaumul akhir kita bisa mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Ngeteh Anget rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini saya akan
menyampaikan materi dengan tema Bulan suci bulan suci Ramadan sebagai momen untuk mengasah kreativitas dan inovasi di era digital. Berkaitan dengan hal tersebut, tadi saya sudah membacakan sebuah surat yang diturunkan di Mekah, biasa disebut juga dengan surat Makkiyah. Suratnya pendek, hanya 3 ayat, tetapi mempunyai arti dan makna yang sangat dalam di dalamnya. Di dalamnya Allah telah bersumpah, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, mau saling menasehati di dalam kebenaran, dan mau menasehati di dalam kesabaran. Menurut tafsir Jalalain, makna dan arti surat Al-Asr ini ada 3. Yang pertama, di sini bahwa Allah bersumpah dengan menyebut masa, wal asr. Masa sendiri memiliki makna, yaitu waktu. Dan jika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka ini menjadi sebuah isyarat bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Maka bisa disimpulkan bahwa arti surat Al-Asr ayat pertama adalah supaya Rasulullah dan orang-orang yang beriman memberi perhatian yang lebih kepada yang namanya waktu, serta mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang terpuji sesuai dengan ajaran Islam. Makna yang kedua, pada ayat kedua dijelaskan bahwa ada banyak manusia dalam keadaan merugi, karena ada banyak manusia yang tidak memanfaatkan kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya, seperti yang sudah ditunjukkan oleh agama. Banyak orang yang sibuk menikmati dunia dan menuruti hawa nafsu, padahal di dunia ini hanya sementara dan hanya akhiratlah yang kekal. Ma'asyiral muslimin, pecinta ngeteh anget rahimakumullah. Amin. Makna yang ketiga menurut tafsir Jalalain berkaitan dengan surat Al-Asr, di sini dijelaskan bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Ada 4 hal yang harus kita lakukan dan bisa kita laksanakan agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Apa saja? Yang pertama adalah iman. Kita harus berusaha menjadi seseorang yang mau meningkatkan iman kita setiap hari. Yang kedua adalah kita mau beramal soleh. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk menjadi orang yang saling menasehati di dalam kebenaran. Dan yang keempat adalah kita mau berusaha untuk menjadi orang yang selalu sabar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa ngeteh anget rahimakumullah. Amin. Lalu apa kaitannya dengan bulan Ramadan ini? Apa kaitannya dengan waktu ini? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan.
Berhubungan dengan hal tersebut, ada beberapa istilah atau nama lain tentang bulan Ramadan ini. Ramadan biasa disebut dengan syahrul ibadah atau bulan ibadah. Bulan Ramadan dinamakan bulan ibadah karena nilai ibadah umat Islam pada bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan berlipat-lipat. Nilai ibadah ini bukan hanya ibadah yang sifatnya khusus atau ibadah mahdhah, tapi juga ibadah ghairu mahdhah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man taqarraba fihi bi khuslatin minal khair kana kaman adan faridatan fi ma siwahu. Wa man adan fihi faridatan kana kaman adan sab'ina faridatan fi ma siwahu." Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu kebaikan untuk kebaikan di bulan ini, maka pahalanya sama dengan pahala melakukan perbuatan yang fardu atau wajib di selain bulan Ramadan. Dan barang siapa melakukan satu perbuatan wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melakukan 70 perbuatan wajib di selain bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa ngeteh anget rahimakumullah. Amin. Ramadan disebut juga dengan Syahrul Mubarak atau bulan yang penuh dengan barokah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Barokah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Di bulan Ramadan banyak kebaikan yang bertambah, banyak kebaikan yang meningkat. Ramadan disebut juga dengan Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan, dan Syahrul Quran atau bulan Quran. Kedua istilah ini tersebut sangat erat hubungannya dengan ilmu. Puasa di bulan Ramadan ini bisa diibaratkan sekolah yang mendidik, yang mengajarkan umat Islam tentang nilai utama sebuah kehidupan dengan sumber utama ilmunya adalah Al-Quran. Selain itu, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Rahmah atau bulan rahmat, dan Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan. Sebutan-sebutan itu mencerminkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa ngeteh anget rahimakumullah. Amin. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu jadilah sangat penting untuk kita perhatikan keutamaan datangnya bulan Ramadan yang sangat banyak. Janganlah sampai waktu yang benar-benar mulia ini kita lewatkan dengan begitu saja. Kita harus memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya dan dengan sungguh-sungguh. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang mulia ini sehingga nanti di akhir Ramadan kita bisa benar-benar menjadi manusia yang suci. Amin. Manusia yang mengucap predikat muttaqin atau manusia yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa ngeteh anget rahimakumullah. Amin. Kreativitas dan inovasi adalah salah satu kunci agar kita di dalam menghadapi bulan Ramadan ini bisa lebih produktif. Di era digital ini, di mana hampir semua kegiatan tidak bisa lepas dengan yang namanya teknologi, maka kita pun dalam rangka untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, maka kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini
sebagai media atau alat untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kita bisa memanfaatkan HP kita untuk belajar agama agar keimanan kita bertambah. Kita bisa dapat memperbanyak amal soleh kita dengan cara berusaha untuk berbuat baik secara online. Kita bisa saling memberi nasihat dalam kebenaran, dan kita bisa juga saling memberi nasihat dalam kesabaran dengan menggunakan teknologi ini. Mungkin itu dulu dari saya berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu dengan Ramadan mengasah kreativitas dan inovasi di era digital. Gitu mungkin. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa. Kadang-kadang memang di zaman sekarang memang sudah harus menguasai tentang digital ya. Karena apapun itu berkaitan dengan digital zaman sekarang. Apalagi di bulan puasa ini, tentu aja digital pun akan saling bertebaran. Seperti podcast hari ini juga merupakan salah satu bagian dari yang namanya peningkatan inovasi kreativitas di bulan Ramadan. Ya, betul. Ya, betul sekali. Dan Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan nih yang akan dilontarkan kepada Ustadz. Saya bacakan nih Ustadz. Baik, boleh, silakan. Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan ibadah. Ibadah itu ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, dan ada yang khairu mahdhah. Mungkin pemirsa Ngatai Anget ini masih SMA atau SMK nih. Jadi tolong dijelaskan ibadah mahdhah dan khairu mahdhah dan apa itu ciri-cirinya. Oh ya, baik. Ibadah mahdhah dan ibadah khairu mahdhah. Ya. Jadi dalam ilmu usul fikih secara umum ibadah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua disebut dengan ibadah khairu mahdhah. Nah, apa sih itu? Ya, ini pertanyaannya ya. Ya, ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang murni ibadah. Ya. Jadi ibadah ini adalah ibadah khusus yang di dalamnya itu sudah diatur aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Ya. Di situ sudah jelas rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya. Aturan-aturannya. Ya. Dan ini sudah dijelaskan ya, dengan sejelas-jelasnya ya, oleh syariat Islam. Ya. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Contoh dari ibadah mahdhah ini misalnya sholat misalnya. Ya. Jadi sholat ini merupakan salah satu ibadah mahdhah ya, yang mana ini sudah ada aturan bakunya. Tidak boleh dikurangi ya, tidak boleh ditambah. Ya, tidak boleh ditambah ya. Sholat subuh jadi 4 rakaat misalnya, bisa. Itu nggak boleh ya. Jadi saya pengen sholat subuh tapi ternyata 4 rakaat, ya itu yang nggak boleh ya, ditambah. Dikurangi jadi 1 juga nggak boleh. Itu yang mahdhah. Ya, yang mahdhah. Kalau khairu mahdhah? Ya. Nah, kemudian kalau khairu mahdhah itu ibadah yang di dalamnya itu sifatnya umum dan tidak ada patokan tertentunya dari hadis-hadis Nabi ya, itu juga nggak ada ya. Tidak ada patokan. Jadi tidak ada patokan secara keharusan ya. Keharusannya ya kayak gitu ya. Contohnya apa Ted? Itu untuk seperti ini. Jadi untuk ibadah khairu mahdhah ya, itu lebih condong kepada hal yang hubungannya dengan muamalah. Muamalah. Jadi sosial ya, dan lebih condong untuk urusan keduniaan. Ya ini contohnya ya, misalnya kalau sebagai pelajar misalnya kita belajar menuntut ilmu ya, itu
merupakan suatu kewajiban bagi kita semua sebagai umat muslim ya. Tetapi tidak ditentukan di mana kita belajar ya. Kita boleh belajar di Purbalingga, boleh belajar di Banjarnegara ataupun di tempat-tempat yang lain Ya. ya. Ini contohnya ibadah khairu. Baik, sekarang udah ada gambaran nih luar Ya. biasa. Jadi kita udah paham antara ibadah mahdoh dan khairu mahdoh. Ya. Ini ada juga pertanyaan yang kedua nih, Ted. Ya. Dalam ibadah khairu mahdoh, Mm-mm. khususnya di bulan Ramadan ini, kita bisa memanfaatkan kreativitas kita untuk berinovasi baik dalam bentuk dakwah ataupun muamalah yang lain, sehingga kita dapat bernilai ibadah. Bisakah contohkan real pelaksanaannya, contoh yang real? Jadi Oh. ya, yang real yang dalam pelaksanaannya. Mm-mm. Kira-kira apa ya, Ted, contohnya? Ibadah khairu mahdoh ya. Ya, Contoh yang real dalam pelaksanaannya. Betul. Di bulan Ya, Ramadan di bulan ini. Ramadan ya. Ya, jadi ya mungkin karena ini bulan yang spesial ya. Semuanya dilipat gandakan, baik pahala, kebaikannya juga dilipat gandakan ya. Tidak hanya yang kaitannya dengan ibadah mahdoh, juga khairu mahdoh juga iya. Iya. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa sesuatu yang baik di bulan Ramadan ini yang sifatnya sunnah itu nanti mendapat pahala seperti pas kita melaksanakan di waktu bulan-bulan lain, pahalanya itu segitu ya. Nah, kalau yang wajib itu malah bisa dikalikan 7 kali lipat, 70 kali lipat ya. Nah ini. Nah, contoh real untuk ibadah khairu mahdoh di bulan Ramadan ini, mungkin kita bisa ini ya. Jadi memanfaatkan media digital yang ada saat ini ya. Salah satunya adalah seperti ini ya. Ini juga salah satu kreativitas yang luar biasa ini ya. Membuat podcast yang mana nanti mungkin akan menebar ilmu. Ya, akan dijadikan untuk menebar ilmu secara online ya. Yang tadinya mungkin hanya sebatas lewat buku, buku atau lewat kelas kalau di sekolahan ya. Nah, ini bisa satu Indonesia melihat. Indonesia. Ini kan luar biasa ya. Ini salah satu ibadah khairu mahdoh di era sekarang ya. Di era sekarang ya. Jadi ketika kita menggunakan alat media digital ini ya untuk menebar ilmu ya. Ketika kita memberikan ilmu tersebut kemudian dilihat dan ditonton, kemudian dilaksanakan oleh orang lain, maka kita juga dapat pahalanya. Dan nanti semoga nih pertemuan kita di sini di podcast ini juga jadi tergolong ibadah ya. Semoga termasuk hal yang dibawa dari pahala atau kebaikan ya. Iya. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Semoga amin, termasuk ya hal-hal yang termasuk kebaikan dan pahala. Iya. Terima kasih ilmunya Ustadz. Ya, Semoga sama-sama. wawasan tadi bisa menambah keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz, dan makin jaya, makin mantap. Semoga lancar semua kegiatan Ustadz. Amin. Ya Rabbal alamin. Jangan lupa nonton podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan setiap hari jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Terima kasih. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.